Berawal dari pengakuan Nur Aminah Anas, mantan istri Rusli pada salah satu media infotainment, Rusli telah melaporkan Ina, sapaan Nur Aminah ini ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat lalu atas dugaan pemfitnahan. Mengetahui reaksi keras mantan suaminya ini, Ina merasa tersentak. Mengapa Rusli yang sudah dikenalnya selama 10 tahun hidup berkeluarga tega melakukan tindakan itu? Agar perkara ini tidak memicu opini yang ujung-ujungnya akan berdampak buruk pada Biru, anak sematawayang. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda pada hari Senin ini? Senang sekali rasanya saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Ghospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Ghospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Nur Aminah mantan istri Rusli kemarin akhirnya angkat bicara soal pelaporan Rusli terhadapnya. Elfonda Mekel dan Ima kemarin melangsungkan ritual siraman. Berliana Fibrianti adakan syukuran sebelum berangkat haji. Rafli bicara soal hak asuh putranya Rasya. Perjalanan Delon dan Mai ketika di Jepang membekaskan pengalaman indah bagi mereka. Pemirsa, minggu lalu Angel Elga dan seorang pengusaha yang bernama Rusli melaporkan Nur Aminah Anas yang tidak lain adalah mantan istri Rusli ke Polres Metro Jakarta Selatan karena diduga telah melakukan pemfitnahan. Nah pemirsa, laporan ini benar-benar berdasarkan statement-statement Nur Aminah ke media yang sempat mengatakan bahwa Angel Elga kawin siri dengan Rusli. Nah, melihat perkembangan dari persoalan ini, pemirsa, ternyata Nur Aminah pun tidak mau kalah. Ia pun membuat konferensi pers karena dia merasa ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Nah, kira-kira setelah ini apakah dia pun akan membuat laporan tandingan? Kalau begitu, mari kita saksikan liputannya. Berawal dari pengakuan Nur Aminah Anas, mantan istri Rusli pada salah satu media infotainment, Rusli telah melaporkan Ina, sapaan Nur Aminah ini ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat lalu atas dugaan pemfitnahan. Mengetahui reaksi keras mantan suaminya ini, Ina merasa tersentak. Mengapa Rusli yang sudah dikenalnya selama 10 tahun hidup berkeluarga tega melakukan tindakan itu? Agar perkara ini tidak memicu opini yang ujung-ujungnya akan berdampak buruk pada Biru, anak sematawayang mereka, maka kemarin Ina menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi semua. Saya berbicara berdasarkan saya tidak pernah mengejas siapapun. Baik siapa Angel Lelga atau Rusli. Kalau saat itu wartawan, kebetulan saya ditemukan dengan hotshot dan B2 itu saya tidak tahu dan itu ditemukan saya. Saya juga awalnya dari mana saya ditemukan itu di parkiran. Saya tidak tahu motif dari Rusli apa ya. Yang jelas saya melihat itu kayak bukan Rusli. Saya tahu Rusli 10 tahun saya. Masuk 10 tahun saya kehidupan dengan dia. Saya bukan seperti Rusli. Rusli melaporkan Ina atas pengakuannya yang menyebutkan bahwa Rusli telah menikah siri dengan Angel Elga. Bahkan ditengarai sudah tinggal serumah selama 2 minggu. Selain itu dalam laporannya Rusli mensinyalir bahwa Ina telah mengajak Biru supaya membenci Rusli. Tapi tuntutan yang 3 dari anak saya tidak pernah mengajarkan anak saya ya untuk bicara saat waktu ada ya keluar di infotainment, saya tidak berada di situ. Pakai itu saya sudah bicarakan waktu itu tanggal 2 September ya. Itu pas Prophet Muhammad Isra Mi'raj. Itu saya dapat telepon yang mengenai 2 weeks ya, ditekankan saat itu 2 weeks ya, dan saya memang dengar itu iya. Itu keterangan saudara kandungnya Rusli sendiri, adiknya.
Ina telah bercerai dengan Rusli pada tahun 2003. Sejak bercerai, sebagai ayah dari Biru, Rusli selalu memenuhi biaya hidup Biru. Antara mereka saling terjalin komunikasi yang akrab. Namun diakui Ina, sejak Rusli berbisnis dengan Angel, Biru kesulitan menghubungi sang ayah. Saya tidak mau ujas Angel mempengaruhi atau tidak ya, karena saya tidak mau mengatakan apapun itu. Yang jelas, eh, kepedulian Rusli dengan anak, terutama dari anak saya ya, itu agak berkurang. Kalau saya bilang nanti takut salah ya, lebih baik Biru tidak mau. Tapi dia selalu bilang, Mommy, Daddy jahat sama Mommy. Daddy harus dikasihani. Karena aku nggak mau Daddy masuk neraka. Sebagai seorang anak, Biru tentu sangat terpukul menyaksikan ayahnya dan ibunya saling berseteru. Ia hanya bisa berharap agar kedua orang tuanya kembali rukun. Namun, apa daya, Biru tinggal menunggu waktu melihat kedua orang tuanya itu saling gontok-gontokan di pengadilan. Selain Rusli dan Angel Elga yang sudah siap mengantongi bukti otentik, Ina juga telah menyiapkan bukti, termasuk teror SMS Rusli yang diterima Ina. Nanti di sidang, saya buka semua SMS ya. Saya akan buka semua. Insya Allah itu tersimpan terus dengan rapi. Persoalan yang kian memanas ini sebetulnya merupakan permasalahan pribadi Ina dan Rusli. Kemudian karena salah satu media infotainment terlalu menyudutkan Angel Elga, maka mantan istri Rhoma Irama ini juga ikut terseret. Awak Gospot berusaha menghubungi Angel via SMS berkaitan dengan konfirmasi pihak Ina. Namun sayang lewat manajemennya Angel enggan berkomentar. Sejatinya Ina menginginkan Rusli untuk membereskan persoalan ini secara kekeluargaan. Namun pelaporan Rusli dan Angel kadung diproses pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Maka tak ada pilihan lain bagi Ina untuk mengikuti proses hukum itu. Nanti masalah pembuktian apakah terjadi fitnah atau pencemaran nama baik atau keterangan palsu, nanti pengadilan yang membuktikan itu. Saya berhadapan dua sisi. Dia bapak dari anak saya. Saya masih melihat Biru di tengah-tengahnya. Kita lihat di pengadilan nanti. Pihak lain boleh panas, tapi kita jangan sampai ikut-ikutan terbawa oleh emosi. Pemirsa, pada hari Minggu kemarin, rumah kediaman keluarga Henny Purwonegoro terlihat ramai penuh dengan aktivitas. Ternyata selidik punya selidik, alasan kenapa ada orang yang keluar masuk, lalu lalang, dan sebagainya itu karena pada hari tersebut sedang diadakan acara siraman Ima dan Once. Namun sayang sekali pemirsa, acara tersebut tertutup bagi wartawan. Bahkan untuk bisa mendapatkan gambar yang bagus sekalipun, awak Gospot harus mencari-cari lokasi yang paling strategis guna bisa mengambil gambar yang akan kami persembahkan kepada Anda. Nah, kami yakin Anda pasti penasaran ingin melihat dan ingin mengintip acara siraman Ima dan Once. Mari kita saksikan bersama, tentunya hanya di Gospot. Hari Minggu kemarin, kediaman Henny Purwonegoro dan suaminya Muhammad Tauhid yang berada di Jalan Kawi, Menteng hampir sepenuhnya ditutupi tenda berwarna putih. Sudah bisa ditebak, ada acara hajatan yang tengah berlangsung di dalamnya. Ternyata di sana tengah ada upacara siraman Ima dan Once. Tak lama lagi, tepatnya esok hari, Ima dan Once akan menikah. Acara pernikahan memang akan didominasi dengan penggunaan adat Jawa seperti yang diwariskan para leluhur dari pihak keluarga Ima. Sayangnya prosesi sakral tersebut tertutup bagi wartawan. Alhasil awak Gospot harus pintar-pintar mencari posisi untuk mengambil gambar. Sewaktu proses siraman kami memang tidak berhasil mengabadikan gambarnya. Namun saat Once diberi wejangan dari orang tua Ima serta acara seserahan berlangsung, kami berhasil merekamnya. Tak lama acara selesai, Once dan keluarga pun akan meninggalkan rumah Ima. Awalnya Once sedikit enggan untuk membagi luapan rasa bahagianya. Namun akhirnya Once bersedia juga. Seru. Enak seger. Belakangnya Pak, ini belakang. Ya, grogi juga. Jangan maju. Saya tadi tipu dari keluarga saya yang tahu harus bagaimana. Nggak ngerti sama sekali dong tadi. Unik aja, unik. Mengapa acara siraman ini terkesan begitu tertutup hingga wartawan sulit untuk mendapatkan akses masuk ke dalam? Ya memang tendanya tertutup. Ya
Besok ada lagi itu, besok ada konferensi pers di gereja ya. Setelah itu Once dan ayahnya meluncur pulang. Akan tetapi Mama Yosi, ibunda Once, tetap berada di sana. Mungkin Mama Yosi masih ingin bercengkrama dengan Ima yang kini